Kemudian satu, Bapak kan tahu Iya. di dalam Gunung Palung ada camp orang Barat Iya, yang untuk menjaga Gunung Palung. iya. Itu pada tahun berapa itu dibakar? Itu kena ria itu Pak, yang kena dibakar nggak salah tahun 2003. Kena bakar langsung kena tibak. Mau dibunuh itu. Yang mau dibunuh itu petugasnya itu. 2003. Iya. Jadi camp itu dibakar ya. Iya, kena orang rantau panjang itu. Orang rantau panjang. Itu Bapak tahu siapa yang suruh itu? Ya itu yang jelasnya itu yang suruh itu. Nah ini lah Pak, kemungkinan hawanya ya yang jelas itu kan yang mimpin itu Arya. Yang mimpin Arya. Ayar, tapi sekarang udah meninggal Pak. Terus? Kemarin dia kan kena tangkap dulu itu. Waktu pas ketepanan dari Naro itu. Kena tangkap, kena jagawana, masuk ke sini. Lepas dari sini meninggal. Meninggal. Iya. Itu anak buah Pak Norman atau apa? Iya, termasuk dengan Pak Norman juga. Itu dibakar habis waktu itu ya. Iya. Bahkan petugasnya tuh sampai luka itu. Luka tugas. Tim itu kan dibakar itu. Jadi sepengetahuan Bapak, Pak Daula, itu Gunung Palung kita berapa persen sudah habis? Kalau sepengetahuan saya sih Pak, paling-paling lah sisa 50%. Yang jelas. 50%. Iya, karena dari Penekal, terus ya Pak, dari Penekal sampai ke Sungai Ragi, sampai ke Sungai Pasir, sampai ke Bare-Bare, sampai ke Guntung, sampai ke Naro. Itu licin dah Pak kayu. Licin sudah. Iya, kayu itu paling ada itu pemain, hanya paling ada itu Pak dekat anu aja, dekat gunung yang tidak dicapai kena anu, kena orang yang kerja. Itu sedangkan sungguh gitu masih diluncur. Kayunya itu digesek diluncur. Diluncurkan. Diluncur. Diluncurkan dari atas itu. Iya. Jadi begitu hampir habis lah kayu. Hampir. Yang sering masuk itu kan dol udang itu Pak. Dol udang yang di Melano itu kan ada somel itu. Ya. Yang ada yang dikontrak itu. Dol udang itu yang banyak anak buahnya orang Nipa Kuning. Memang khusus bagian itu kerja. Yang babat Gunung Yang Palung. babat Gunung Palung itu Norman lagi. Bahkan kemarin buat dol udang itu kan kena tangkap tahun dulu itu, tapi udah keluar. Dol udang sekarang masih kecil. Kalau dol udang nih Pak, ini masih kerja lah Pak. Masih kerja. Iya, bahkan kayunya ada di PT Borneo yang baru. Tahu enggak Pak? Nggak tahu. Dekat Batu Barat kan ada kelapa sawit. Nah, itu kan ada sungai, ada sungai ledol yang tersimpan. Di situ itu banyak kayunya di situ. Disimpan di sana. Bahkan kemarin saya tunjukkan. Tapi ya polisi tenang-tenang aja. Saya lebih tahu daripada mereka kata. Yang masuk penjara kamu tahu ini tangkapan polisi kata dia Pak. Dia bilang bagaimana kita mau menegakkan kebenaran? Waktu polisi Yang kemarin ini saya tunjukkan itu kayu. Ini Pak, posisi Pote Borneo kata saya itu. Ini kayu semuanya dari Matan ini Pak kata saya. Kalau mau Bapak mau ditangkap. Nah ini. Di Pote Borneo itu, dari Pote Borneo itu di Tabenak, di Sungai Tabenak Bapak susur sungai itu. Itu dimasukkan ke dalam sekitar 200 meter. Itu ratusan kubik Pak, mau 200 kubik. Itu tapi somelnya sekarang udah dicabut gitu saya. Mesinnya kena dol udang. Dol udang itu kan pintar Pak. Gitu kayak dia yang somel besar di rumahnya itu, somel kecil-kecilnya circle-nya di situ. Bertopeng di situ. bertopeng di situ. Iya. Ya? Sampai sekarang masih jalan. Masih. Bahkan saya cek dengan kawan saya itu kayunya masih tetap utuh. Masih tetap utuh Iya. Ya. Kalau dari punya Pak Lurah Hunju itu ke Melano itu habis. Dari punya samatnya, punya anuknya, tapi hanya punya Abbas sama punya Pak Haji hanya sebagian kecil aja yang diambil. Kan gitu. Yang kemarin langsung ditumpuk di mana, di Somel Palembang itu, ditumpuk Somel Palembang. Saya yang suruh tanda tangan menyaksikan betul kayu, memang betul saya memang mengetahui karena saya yang sendiri tahu. Tapi kalau untuk memiliki Pak, mohon maaf bukan saya. Betul. Kan gitu. Itu makanya saya sekarang jadi kesal dengan petugas di Kapolres ini, kok saya yang beritahu, kok saya yang jadi terlibatkan. Saya kan udah siap membantu
Kan gitu Pak. Kalau seandainya saya memang saya kalau lari saya tembak aja kata saya Pak. Jangan hanya saya, sedangkan hanya saya ini aja yang ditangkap. Ini pun mesinnya saya ini belum berdiri kata saya tuh Pak. Kan gitu. Kalau saya Pak, kalau saya memang mau beli kayu Pak, kayu orang-orang memang saya berduit, tentunya saya tidak beli kayu punya kayu Pak Undu ini Pak. Betul lah Pak. Kata saya itu, yang dekat etaran itu. Karena saya ini tak punya duit, hanya mengambil upah untuk penyemat Umar itu pun mesinnya belum didirikan, rusak. Dapat 1 kubik, papan tak 100 keping, rusak mesinnya, dibawa mau ditukar kena Jagaria. Jadi satu hal, Pak Morris kan sangat top sekarang di Danau. Betul. Bapak pernah lihat Pak Morris datang ke lokasi bukan Gunung Palong, ke Menyumbung. Oh iya. Bahkan bang kaki tangannya sampai dikawal petugas nggak dia datang? Oh dikawal? Waktu bermasalah dengan Berahid, itu gara-gara rentasan itu dikawal oleh Brimob. Berapa orang? 2 orang. 2 orang Brimob kawal Pak Morris. Tapi pakai preman Pak. Pakai preman. Iya. Itu datang ke Gunung Lawang sana. Waktu pergi dengan Barahim itu Pak.